Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Handayani. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengabdian saya yang berjudul tentang pemanfaatan e-commerce sebagai media pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Trojalu pada masa pandemi COVID 2019. Nah, alasan saya memilih topik ini adalah berkaitan dengan di Desa Trojalu ini mayoritas pekerjaannya khususnya ini adalah ada di pertanian. Kemudian ada yang menjadi buruh pabrik rokok. Nah, kemudian untuk ibu-ibu rumah tangganya mayoritas di sini masih sebagai ibu rumah tangga saja, yaitu menghabiskan waktunya di rumah, menghabiskan waktunya untuk merawat anak, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian dan melakukan hal-hal yang lain. Nah, ketika kami melihat ini, itu sepertinya masih banyak potensi dari ibu rumah tangga yang bisa dimanfaatkan atau masih bisa dikelola, masih bisa ditingkatkan, khususnya untuk bisa menambah penghasilan keluarga sehingga nantinya ini bisa berdampak pada kesejahteraan keluarga. Kenapa topik yang kita ambil di sini berkaitan dengan e-commerce? Kita tahu bahwa zaman sudah semakin maju untuk teknologinya, begitu juga untuk handphone. Jadi meskipun mereka ini adalah sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka ini juga memiliki handphone yang bagus, ya, memiliki handphone yang bagus. Namun ketika melihat dari kondisi yang ada, mereka itu kurang bisa memanfaatkan dari penggunaan HP tersebut, sehingga kami tergerak untuk bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu yang ada di desa ini agar mereka bisa memanfaatkan gadgetnya, bisa memanfaatkan handphonenya untuk kegiatan yang lebih positif, ya, kegiatan lebih positif, dan harapannya juga bisa mendatangkan keuntungan untuk para ibu rumah tangga itu sendiri dan bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, ini tadi ya, karena mereka sudah menggunakan handphone yang bagus, tetapi dari sisi penggunaannya ini kurang, ya, sisi kerugiannya kurang. Jadi kita ingin mencoba kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah bagaimana pemanfaatkan e-commerce. Jadi handphone para ibu rumah tangga ini kita gunakan untuk aware, peduli bahwa selain kita sebagai pengguna, selain kita juga sebagai menggunakan e-commerce tersebut, kita juga bisa untuk berjualan di sana, mendatangkan keuntungan, bagi si ibu rumah tangga tersebut. Nah, kemudian, kegiatan pengabdian yang sudah kita lakukan di sana itu adalah kita melakukan identifikasi, ya. Kita melakukan identifikasi permasalahan serta keterampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu yang di sana. Kemudian kita juga ada added value barang bekas, kemudian literasi e-commerce dan marketplace. Nah, hasil pengabdian untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan identifikasi permasalahan, kemudian keterampilan, di mana di sini para ibu rumah tangga ini belum mengetahui potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka hanya terjebak pada rutinitas, yaitu mengurus rumah tangga, kemudian mengurus anak, tetapi mereka belum bisa menggali potensi mereka yang bisa mereka gunakan untuk lebih bisa mengeksplor kemampuannya. Syukur-syukur bisa juga untuk membantu keluarga sehingga kesejahteraan keluarga ini bisa tercapai. Kemudian kita tahu bahwa kalau di desa ini untuk tingkat pendidikannya memang mayoritas rendah, maksimal yaitu di
di SMP. Kemudian, nah di sini karena di topik yang kedua kita juga ada added value barang bekas, maka di sini kita juga memberikan wawasan kepada mereka, yang memberikan wawasan kepada mereka berkaitan dengan mengenali potensi diri dari mereka, kemudian juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka itu apa yang bisa dimanfaatkan, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah income keluarga. Nah, kemudian added value barang bekas. Apa hasil pengabdian kita untuk topik yang kedua ini, yaitu added value barang bekas. Oke, kita tahu bahwa saat ini itu pada masa pandemi COVID ya, pada masa COVID, sehingga di semua tempat, di semua kegiatan itu semua orang ini harus menggunakan masker. Sehingga added value barang bekas ini kita menggunakan bagaimana sih membuat masker dari kain, ya, membuat masker dari kain yang kain ini merupakan kain yang sudah tidak terpakai, ya, kain yang tidak terpakai, sehingga harapannya ibu-ibu ini memiliki keterampilan dalam membuat masker dan membuat masker yang lucu, ya, masker yang lucu sehingga kain-kain itu tadi tidak dibuang tapi dimanfaatkan sebagai masker yang bisa mereka manfaatkan untuk diri mereka sendiri, ya. Untuk diri mereka sendiri, kemudian dan bisa juga untuk dijual. Nah, kemudian literasi e-commerce, ya, literasi e-commerce. Setelah kita memberikan materi mengenai identifikasi potensi, kemudian added value barang bekas, kemudian yang terakhir adalah kita memberikan literasi kepada mereka bahwa apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka lakukan, itu juga bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Misalnya tadi kita memberikan keterampilan ibu-ibu untuk memanfaatkan barang bekas untuk dibuat sebagai masker, ya, dibuat sebagai masker yang itu juga bisa digunakan diri sendiri, juga bisa dijual. Nah, dijualnya kemana? Kita tahu bahwa pada masa pandemi ini yang paling mudah yaitu kita gunakan dijualnya adalah di e-commerce. Nah, e-commerce yang ada ini juga banyak. Ya, ada Shopee, kemudian ada Lazada, ada Bukalapak, kemudian ada Blibli, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian kita juga memberikan wawasan, ya. Kita jangan hanya sebagai pengguna dari e-commerce, tapi kita juga bisa menjual produk kita di sana. Ya, kalau tadi kita menggunakan added value barang bekas, custom itu juga bisa dijual secara online di dalam market e-commerce tersebut, ya. Nah, kemudian kemarin itu yang disepakati adalah untuk e-commerce yang dipilih itu adalah Shopee, ya. Kenapa Shopee? Karena Shopee ini dilihat dari penggunanya, ini adalah merupakan e-commerce yang paling tinggi penggunanya. Sehingga kita pilih e-commerce. Ya, kita pilih e-commerce Shopee, ya, e-commerce Shopee karena memang sudah familiar. Nah, untuk kegiatan ini kita masih berupa literasi, ya, literasi dari e-commerce. Nah, kemudian yang dipilih adalah Shopee. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan literasi itu kita memperkenalkan e-commerce Shopee, ya, e-commerce Shopee kepada para ibu rumah tangga ini yang bisa digunakan sebagai media untuk menjual produk mereka. Nah, kemudian untuk kegiatan pengabdian pada tahun berikutnya, kami akan melanjutkan program ini, ya. Kami akan melanjutkan program ini di mana nantinya tadi yang sudah dipilih adalah Shopee. Pada pengabdian tahun berikutnya yang akan kita pilih adalah kita lebih fokus untuk pembuatan toko di Shopee, ya. Pembuatan toko di Shopee, kemudian memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses transaksi dan pengiriman barang, terus kemudian pembuatan Shopee Live, ya. Pembuatan Shopee Live di sini digunakan untuk agar para ibu-ibu rumah tangga ini bisa langsung berinteraksi dengan pelanggannya. Dan nanti untuk next tahun berikutnya kita lebih fokusnya adalah bagaimana pembuatan toko di Shopee, kemudian memberikan penjelasan mengenai proses transaksi dan pengiriman barang, dan kemudian pembuatan Shopee Live. Nah,
soft love di sini memang kita harus bisa memberikan keterampilan kepada para ibu rumah tangga di sini agar mereka pede, ya, bagaimana memiliki percaya diri tampil untuk bisa menarik para pelanggan. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan seminar hasil dari pengabdian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.